Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang negara dan konstitusi. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kami. Yaitu yang pertama ada Ahmad Noval Al-Ghifari, kedua Fikri Zikri, ketiga Muhammad Reza Fadli, keempat Nanda Setiawan, kelima saya sendiri Novel Hamami, keenam Sherlyn Agustina. A. Negara. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik oleh individu, golongan, atau asosiasi. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. B. Unsur, tujuan, sifat, fungsi, bentuk, dan elemen kekuatan negara. Unsur-unsur negara dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama wilayah, kedua penduduk, ketiga pemerintahan, keempat kedaulatan kekuasaan tertinggi, kelima pengakuan negara lain. Tujuan negara. Secara umum, tujuan negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya, atau untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. Dapat dikatakan, tujuan akhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, atau bonum publicum, common good, commonwealth. Sifat negara. Negara dalam pengertian sebagai organisasi kekuasaan memiliki sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya, yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. A. Memaksa, B. Monopoli, C. Mencakup semua. Fungsi negara. Sesuai Undang-Undang 1945, fungsi negara RI dapat dijabarkan sebagai berikut. A. Penjabaran fungsi keamanan, pertahanan, dan ketertiban. B. Fungsi kesejahteraan atau welfare function. C. Fungsi pendidikan. D. Fungsi mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yaitu Nanda. Silakan. Baik. Untuk negara, menurut Leon dan Jelinek, dari penentuan kepala negara dan pengambilan keputusan di dalam negara tersebut, maka ada 2 bentuk negara, yaitu A. Republik, B. Monarki. Secara umum, memiliki 3 bentuk negara, yaitu 1. Negara kesatuan, 2. Negara federal atau serikat, 3. Negara serikat, negara-negara atau konfederasi. Elemen kekuatan negara. Negara harus mampu memperdayakan dengan maksimal elemen kekuatan yang dimilikinya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negara, seperti berikut. A. TNI dan Polri. B. Pemerintahan yang stabil dan bersih dari KKN. C. Jumlah penduduk. D. Wilayah dan sumber daya alamnya. C. Konstitusi. Konstitusi memiliki 3 pengertian, yaitu konstitusi dalam arti luas, arti tengah, dan konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi adalah sebuah ketentuan, peraturan atau perundang-undangan termasuk yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri. Tidak sah sebuah konstitusi tanpa mengacu pada Undang-Undang Dasar. Konstitusi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konstitusi tertulis atau documentary constitution atau written constitution, dan tidak tertulis non-documentary constitution. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik secara formil, material maupun konstitusional. Ada 4 motif atau sebab adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi, yakni 1. Karena ada keinginan dari warga negara untuk menjamin
hak-hak mereka dan membatasi tindakan-tindakan penguasa. 2. Adanya keinginan dari pihak yang diperintah atau dari pihak penguasa sendiri untuk menjamin rakyatnya dengan jalan menentukan suatu bentuk sistem ketatanegaraan tertentu yang semulanya tidak jelas ke bentuk tertentu. 3. Adanya keinginan dari pembentuk negara yang baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan yang pasti dan dapat membahagiakan warga negaranya. 4. Karena keinginan untuk menjamin adanya kerjasama yang efektif dari beberapa negara yang mulanya berdiri sendiri menjadi negara serikat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naufal Al-Ghifari. Perbedaan istilah konstitusi Van Apeldoorn, Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dari konstitusi. Sedangkan konstitusi meliputi peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Sri Sumantri, dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, pengertian konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Seperti Indonesia pernah mengenal istilah konstitusi RIS atau disingkat RIS untuk Undang-Undang RIS. Konstitusi atau undang-undang merupakan suatu dokumen bagi negara, yaitu sebagai 1. Dokumen nasional, 2. Dokumen politik, 3. Sertifikat atau piagam kelahiran negara. UUD atau konstitusi bukan syarat mutlak untuk adanya negara yang baik. Tapi dalam kehidupan negara modern sekarang perlu ada undang-undang atau konstitusi. Dengan adanya undang-undang atau konstitusi, penguasa dan rakyat atau warga negara dapat dengan mudah mengetahui sistem ketatanegaranya yang digambarkan dalam aturan atau ketentuan pokok yang termuat di dalamnya. Menurut Sri Sumantri, muatan atau isi dari konstitusi di berbagai negara mengatur 3 kelompok materi muatan. 1. Perlindungan HAM dan hak warga negara. 2. Susunan ketatanegaraan yang mendasar. 3. Pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Menurut Miriam Budiarjo, materi muatan konstitusi memuat ketentuan-ketentuan. 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah. 2. Hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. C. 1. Fungsi, sifat, kedudukan, dan tujuan konstitusi. Fungsi konstitusi. Pada hakikatnya, konstitusi atau undang-undang pengendalian atau pembatasan kekuasaan dalam negara. Fungsi konstitusi atau undang-undang menurut Jimli Asidik ialah 1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. 6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu, symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, identity of nation, serta sebagai center of ceremony. 7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. 8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat, social engineering atau social reform. Sifat konstitusi atau undang-undang dilihat dari perubahannya ada 2, yakni rigid atau kaku apabila untuk melakukan perubahan harus melalui prosedur yang sulit. B. Fleksibel apabila prosedur perubahan konstitusi atau undang-undang sama dengan prosedur perubahan UU.
Dilihat dari isi atau pasal UUD ada dua, satu UUD yang lengkap dan banyak pasal, dua UUD yang sedikit pasal atau kurang lengkap. Macam-macam atau sifat konstitusi menurut Kacewir. 1. Konstitusi tertulis dan konstitusi bukan tertulis. 2. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. 3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. 4. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintah parlementer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Reza Fadli. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kedudukan UUD atau konstitusi. Meskipun konstitusi yang ada di dunia berbeda-beda, baik dalam hal tujuan, bentuk, dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu 1. Sebagai hukum dasar, 2. Sebagai peraturan hukum tertinggi. Subbab 2 ada konvensi. Penjelasan umum UUD 1945 menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara hanyalah bagian dari hukum dasar negara. Undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis, di samping itu berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dikenal dengan istilah konvensi. Sifat konvensi ada antara lain: A. Memiliki kebiasaan yang berulang dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. B. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar. C. Diterima oleh masyarakat. D. Bersifat sebagai pelengkap. Sebab 3 ada institusi dan mekanisme perubahan konstitusi atau UUD. Institusi yang melakukan perubahan terhadap konstitusi atau UUD lazimnya diatur di dalam konstitusi atau UUD itu sendiri. Inisiatif perubahan bisa dari kepala pemerintahan atau dari parlemen. Menurut C.F. Strong, perubahan konstitusi atau UUD dapat dilakukan oleh 1. Pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, dilakukan oleh sejumlah negara, bagian yang dilakukan dalam satu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Perubahan konstitusi atau UUD dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni yang satu adalah Verfassung-Änderung, yang kedua ada Verfassung-Wanderung. Naskah awal UUD 1945 telah mengalami perubahan dalam jumlah yang besar dan mendasar. Yang satu ada perubahan pertama UUD 1945 mencakup perubahan terhadap 9 pasal. Yang kedua ada perubahan kedua mencakup 27 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Yang ketiga ada perubahan ketiga mencakup 23 pasal yang tersebar dalam 7 bab. Yang keempat ada perubahan keempat mencakup 19 pasal, termasuk 1 pasal yang dihapus dari naskah UUD 1945. Tujuan dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang mendasar Pancasila dalam wadah NKRI. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, ada penyempurnaan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan paham hak asasi manusia dan perdebatan umat manusia yang sekaligus merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD 1945. Yang keempat, menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokrasi dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks dan balance yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tatanan negara. Yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusi dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, solidaritas masyarakat, berbangsa dan negara, dan bernegara. Yang keenam, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara bagi
eksistensi dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum. 7. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai perkembangan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sherlyn Agustina. Baik, terima kasih. Mekanisme perubahan diatur dalam pasal 37 UUD 1945, yaitu 1. Usulan perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2. Setiap usulan perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjuk dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. 4. Putusan untuk mengubah UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari seluruh anggota MPR. 5. Khusus tentang bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahannya. Selama 4 kali perubahan pada UUD 1945, ada kesepakatan dari anggota MPR untuk tidak melakukan perubahan pada 1. Pembukaan UUD, 2. Bentuk negara kesatuan, 3. Bentuk pemerintahan presidensial, 4. Mempertahankan mekanisme check and balances. Setelah 4 kali perubahan, sistematika UUD 1945 hanya terdiri dari A. Pembukaan, B. Pasal terdiri dari 194 ayat dan 73 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. B. Implikasi perubahan UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa implikasi perubahan UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat tertinggi. Kedua, dihapuskan sistem unikameral dengan supremasi MPR dan munculnya sistem bikameral. Tiga, perubahan proses pemilihan presiden dan wakil presiden dalam sistem perwakilan menjadi sistem pemilihan langsung. 4. Mekanisme impeachment yang semakin jelas. 5. Dihapusnya DPA sebagai salah satu lembaga tertinggi negara. 6. Kekuasaan kehakiman tidak hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung, tetapi juga dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. B.1 Contoh kasus. Kebakaran hutan dan lahan meluas di Kalimantan dan Sumatera. Laporan bencana asap pun bermunculan dari Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat pada bulan ini. Menurut data yang dilansir dari situs iku.menlhk.go.id secara harian pada 16 September 2019 per pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, indeks standar pencemaran udara di Palangkaraya mencapai angka 500. Artinya, kualitas udara di Palangkaraya pada level berbahaya bagi semua populasi yang terpapar pada waktu tersebut. ISPU pada kategori tidak sehat jika terjadi di kota Jambi, yakni mencapai angka 129. Data BMKG yang dilansir harian berdasarkan parameter konsentrasi PM10 juga menunjukkan kualitas udara di Pekanbaru pada 16 September 2019 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat mencapai level berbahaya atau angka 327 gram per meter
persegi tingkat konsentrasi PM10 makin parah pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Di Pontianak, konsentrasi PM10 sempat menyentuh level berbahaya pada Senin pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, yakni 383,81 gram per meter persegi. Angka itu menurun ke level sangat tidak sehat atau 293,73 gram per meter persegi pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kualitas udara di Sampit yang berbahaya pada Senin pagi turun ke level sangat tidak sehat dengan konsentrasi PM10 226,6 gram per meter persegi saat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut ada gambar dari sejumlah pengendara melintas jalan yang diselimuti kabut asap di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin 16 bulan 9 tahun 2019. Berikut saya akan serahkan kepada Saudara Fikri. Selanjutnya ada akibat bencana asap bagi warga. Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau, Made Ali, mengilustrasikan bencana asap membuat warga di daerahnya selama ini seperti dikurung dalam ruangan tertutup bersama tungku kayu bakar yang menyala. Hidung tersumbat, mata perih, dan pusing itulah yang dialami Made Ali dan warga setempat setiap harinya. Sementara Fitri Yanedi mengaku sudah 2 minggu dalam tanda kutip tersandra di rumahnya di daerah Pekanbaru. Menurut dia, asap sudah mulai muncul di sekitar pemukimannya pada akhir Mei lalu. Dia pun bersama-sama alumni Universitas Riau serta 40 pengacara kini menyiapkan gugatan class action melawan wali kota, gubernur, dan presiden. Riau ini bukan terbakar tapi dibakar, ujarnya. Adapun Winda mengaku setiap hari terpapar asap dan melihat api dari hutan di depan rumahnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bahkan pada pekan kemarin jarak pandang di pemukiman Winda sempat hanya sekitar 1 meter. Anak Winda yang masih 2 tahun kini menderita ISPA. Kalau yang besar itu kan SMP, batuk-batuk juga, ujar Winda Jumat lalu. Asap juga membuat penerbangan di Bandara Pangu Sumaputu-Sibuau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dibatalkan pada 15 September 2019. Kapolri Jenderal Tito Karnavian heran karena ia tidak melihat lahan sawit dan tanaman industri ikut terbakar. Kalaupun ada, hanya di pinggir. Ini menunjukkan adanya praktik land clearing dengan cara mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau, ujar Tito terkait dugaan kebakaran akibat ulah manusia dalam siaran pers BNPB. Garuda Indonesia bahkan mengumumkan pembatalan 15 penerbangan pada 16, 17, 18, dan 19 September 2019 karena dampak kabut asap di Kalimantan. Penyebab karhutla di Kalimantan dan Sumatera setelah meninjau kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menaiki helikopter bersama Kepala BNPB dan Panglima TNI pada Minggu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian heran karena ia tidak melihat lahan sawit dan tanaman industri ikut terbakar. Hingga 16 September 2019, polisi memang sudah menetapkan 185 tersangka perseorangan dalam kasus karhutla. Namun baru 4 korporasi menjadi tersangka terkait kasus karhutla di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan KLHK mengklaim sampai akhir pekan lalu sudah menyegel 42 perusahaan yang diduga menjadi otak di balik pembakaran hutan dan lahan. Penyegelan itu dalam rangka proses hukum. Lahan perusahaan-perusahaan itu berlokasi di Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
Di antara 42 perusahaan itu ada yang memiliki pemodal asal Singapura dan Malaysia. Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridosani, menyatakan akan mendorong pengenaan pasal berlapis ke pelaku pembakaran hutan, terutama dari korporasi. Pasal-pasal itu tidak hanya terkait undang-undang lingkungan, tetapi juga undang-undang kehutanan dan perkebunan. Menurut Ridho, 4 perusahaan yang kini sudah menjadi tersangka kasus karhutla adalah PT APB, PT AEL, PT SKN, dan PT KS. 3 perusahaan yang pertama berlokasi di Kalimantan Barat, sedangkan yang terakhir beroperasi di Kalimantan Tengah. Adapun menurut Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Ruanda Agung Sugardiman, selain El Nino yang membuat curah hujan minim, insiden kebakaran di Australia diduga turut membuat potensi karhutla di Indonesia membesar. Memang kondisi saat ini El Nino normal, tapi ini diperparah dengan adanya kebakaran di Australia yang arah anginnya sekarang dari tenggara menuju ke barat laut. Orasi menjadi tersangka terkait kasus karhutla di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya, kaitan antara subbab yang ada dalam bab dengan kasus. Menurut kutipan dari Jenderal Tito Karnavian, kutipan tersebut terdapat kaitannya dengan subbab fungsi negara dalam poin pertama yang menjelaskan fungsi dari keamanan, pertahanan, dan ketertiban, di mana di dalam poin tersebut dijelaskan bahwa negara harus mempertahankan jikalau ada serangan dari luar, rongrongan atau pemberontakan dari dalam, pencegahan pencurian kekayaan lautan atau alam lainnya, serta perlindungan terhadap kehidupan, hak milik atau lainnya yang akan diatur dalam perundang-undangan. Dari poin pertama tersebut, peran negara amatlah besar dalam menangani kasus tersebut dengan meningkatkan keamanan, pertahanan, dan ketertiban sebagai bentuk perlindungan negara terhadap serangan dari luar ataupun dalam, dan melindungi alam yang seharusnya kita rawat dengan baik. Selanjutnya, untuk pernyataan dari Yanedi, dalam hal ini subbab elemen kekuatan negara berkaitan dengan kutipan di atas, di mana dalam poin pertama yang menjelaskan tentang TNI dan Polri melaksanakan ketertiban, pertahanan, dan keamanan negara dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar dan dalam. Dari hal ini tentu dalam menangani peristiwa untuk mengungkap kasus tersebut dibutuhkannya pihak yang negara miliki dalam menangani keamanan untuk mengungkap pelaku dari kasus tersebut demi mencapai apa yang menjadi tujuan negara dan demi kesejahteraan rakyat. Untuk selanjutnya, adapun kaitan dengan subbab sifat negara dalam poin C yang menjelaskan mencakup semua, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Dari poin tersebut berkaitan dengan kutipan yang kami ambil, di mana artinya setiap para pelaku yang telah secara sengaja mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi menurut sifat negara, bahwa tanpa memandang siapapun pelaku di balik ini, semua peraturan perundang-undangan yang telah dibuat pun tetap berlaku dan berjalan dengan semestinya. Selanjutnya, kemudian dari kutipan di samping hal ini pun saling berkaitan dengan subbab tujuan negara yang menjelaskan bahwa menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyatnya atau untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur. Dapat dikatakan tujuan akhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tau bonum publicum, common good, commonwealth. Adapun kutipan tersebut berkaitan juga dengan subbab konstitusi, di mana dalam poin pertama dan kedua dari sebab adanya undang-undang atau konstitusi yang menjelaskan karena ada keinginan dari warga negara untuk menjamin hak-hak mereka dan membatasi tindakan-tindakan
penguasa, serta poin pertama dari secara umum menurut Sri Sumantri, muatan atau isi dari konstitusi di berbagai negara yang menjelaskan perlindungan HAM dan warga negara. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Naufal. Ya baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang negara dan konstitusi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.